Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu bil umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, haitsu kama qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu rahimakumullah, para rawuh, alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kita waget kumpul makempal. Insyaallah ini sudah masuk hadis yang ke-8 ya. Kalau ada beda cetakan itu biasa, 8, 9 itu biasa. Tapi kita sudah sampai hadis yang ke-8. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa Allah Ta'ala itu tidak melihat jasad kita. Allah Ta'ala itu tidak melihat perawaan, pokoknya bleger ya. Jadi casing kita itu tidak dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat adalah hati dan takwa kita. Maka malam hari ini insya Allah kita akan belajar pada hadis yang berikutnya, masih di kitab sama, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ini kami tuliskan di sini syarah hadis Abi Musa al-Asy'ari. Jadi kita akan belajar dari keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. King nopo niki? Cek. Kok mboten saged? Sami mawon. Cek. Mangsane ganti nggih. Ya. Kita akan belajar pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa. Bisa dibaca Abi Musa, bisa dibaca Abu Musa. Tergantung pada posisinya dia sebagai apa. Kalau dalam ilmu nahwu seperti itu ya. Di sini ada Abi Musa al-Asy'ari tentang hadis orang yang terbunuh ya, orang yang berjihad atau orang yang terbunuh. Litakuna kalimatillahi hiyal ulya, yang orang ini untuk menegakkan kalimat Allah yang mulia. Begitu. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Kursor. Ya. Kelihatan nggih? Dari Abu Musa, an Abi Musa Abdullah ibnu Qais. Abu Musa Abdullah bin Qais, ini nama aslinya. Kalau Abu Musa itu nama kunyahnya. Al-Ansyari, Al-Asy'ari ya, radhiyallahu anhu, qala, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila, Kanjeng Nabi ditanya. Jadi Nabi itu ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anir rajuli, tentang seseorang, yuqatilu syaja'ah, tentang seseorang yang dia berperang. Dia ada seorang yang berperang karena berangkat dia seorang syuja'ah. Syuja'ah itu kesatria. Jadi ada orang yang kendel perang, dia memiliki jiwa corone dhewe kendel begitu ya. Kemudian berangkat untuk berperang dengan kekendelannya itu. Napa kekendelannya itu? Keberanian kok kekendelannya. Ada pula orang wayukat, ada pula seseorang yang berangkat dia berperang karena hamiyah. Hamiyah itu ya nanti keterangannya, yang penting hamiyah gitu. Wayuqatil, dan ada pula orang yang berangkat untuk berperang karena apa ini? Riya.
karena pengen dilihat orang lain bahwa dia orang yang pandai untuk berperang. Ayyudzalika fi sabilillah, Kanjeng Nabi, ada orang yang karena syuja, kesatria, ada orang yang karena hamiyah tadi, hamiyah nanti keterangannya ya. Ada orang yang karena riya. 3 golongan ini ayyudzalika fi sabilillah. Kira-kira yang mana ini yang fisabilillah? Maka Kanjeng Nabi ngendika, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala, siapa yang perang atau siapa yang terbunuh, litakuna kalimatullah, tujuannya adalah karena kalimat Allah, karena asyhadu alla ilaha illallah, hiyal ulya, kalimat yang mulia itu, fahuwa fi sabilillah. Maka orang yang seperti ini, inilah orang yang sabilillah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita fokus ke tulisan ini. Kita garis bawah, kemudian kita kasih tanda apa, merah. Ya, siapa? Abu Musa atau Abdullah bin Qais. Enten sing pun kenal? Ada yang sudah kenal? Kenalan rin. Ya, kita kenalan dulu. Abu Musa ini salah seorang sahabat. Beliau lahirnya, asalnya itu dari Yaman. Yaman itu di sini. Kita lihat. Ben nopo nggih? Ben. Nah, kita coba lihat di Google Map ya, supaya paham. Jarem ya, tahu, kita bisa memahami. Ini kelahirannya Abu Musa itu di sini. Di Abu Musa itu lahirnya di sini, kemudian beliau masuk Islam, hijrah ke Mekah. Tiba-tiba Mekah, Pak. Sini ya, daerah sini. Di mana ini Mekah? Yaman, oh ya ke sini. Ini Arab Saudi, ini Taif. Nah, ini Mekah. Mekah di sini. Jadi tadi dari Yaman melakukan perjalanan untuk masuk Islam ke Mekah. Lalu kemudian sampai di Mekah, beliau masuk Islam dan riwayatnya pernah diutus untuk berdakwah kembali ke kota Yaman, didampingi oleh Mu'ad bin Jabal. Jadi yang namanya Abu Musa itu adalah seorang sahabat Nabi yang menjadi da'inya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang ndak ilmunya seperti apa? Baik, Abu Musa ini dalam riwayat saya baca wafat di tahun 55 Hijriah. Kita sekarang di berapa Hijriah? 1440. Pinten, Pak? 3 ya. Kita di 1443. Kalau dikurangi 50 ketemunya 1400-an, kan begitu kan? Jadi 1400-an tahun yang lalu itu hidup siapa? Abu Musa. Nah, ternyata 1400 tahun yang lalu hari ini kita masih mempelajari tentang beliau. Dan banyak tidak hanya di sini ya kan, ribuan miliaran bahkan orang yang kemudian membaca hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa keberkahan beliau itu luar biasa. Abu Musa ini pernah mendapatkan doa dari Kanjeng Nabi langsung. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah Abu Musa ya. Abu Musa ini dan bahu dosa-dosanya. Wadkhilhu yaumal qiyamah, dan jadikan dia pada hari kiamah termasuk menjadi mudkhalan karima, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang karim, golongan orang-orang yang mulia. Itu Abu Musa. Lantas kemudian singkat cerita, di zamannya sebelum Utsman sinten Pak yang memimpin? Siapa sebelum Utsman? Umar ya, Umar, betul. Baik, Umar.
Di zaman Umar, beliau pernah menjadi gubernur Basrah. Kalau waktu itu masih gubernur, kalau sekarang mungkin setara dengan presiden di Basrah ya. Jadi presiden kalau waktu itu masih gubernur. Baik, saya tadi sempat membuka posisi Basrah di mana. Ini Basrah di sini. Lantas kemudian di zamannya setelah Umar, Khalifah Utsman. Di zaman Utsman ini Abu Musa ini diberhentikan. Jadi ketika zaman Umar itu menjadi gubernur di mana? Basrah. Kemudian setelah purna bahkan di zaman Nabi beliau menjadi dai-nya Nabi SAW yang menyertai Mu'adz bin Jabal. Lantas kemudian di zamannya Utsman itu beliau diberhentikan dari gubernur di Basrah. Lalu setelah dari Basrah beliau melakukan perjalanan yaitu ke Kufah. Berapa jam ini kalau perjalanan sekarang? 4 jam 37 menit dengan kendaraan hari ini ya. Karena ini yang terbaru. Dari sini beliau kemudian kembali ke Kufah. Ke Kufah ini untuk mengajar, untuk ta'lim wal muta'alim. Banyak pelajaran luar biasa yang bisa kita ambil. Di antaranya apa Pak? Di antaranya ternyata zaman dulu setelah jadi gubernur kemudian berhenti purna dari gubernur diberhentikan itu biasa saja. Kemudian ke Kufah dan di sana beliau mengajar. Ini kan luar biasa. Hari ini kadang-kadang enggak. Kita itu kalau sudah posisi di atas pengen ting dhuwur terus nggih ora gelem medun toh. Nah begitu. Kalau dulu biasa, kalau percontohan hari ini yang luar biasa itu Prof. Din Samsudin, dia itu luar biasa itu. Dulu di PP Muhammadiyah itu sudah di pimpinan pusat, kemudian setelah purna itu didadekake napa Pak? Ketua RT biasa saja itu. Coba dari atas langsung turun ke bawah dan ini orang-orang hebat ini tidak baper gitu. Baper niku napa? Bawa perasaan ya, ora Abu Musa ini tidak kemudian marah-marah, kemudian mengatakan, wah biyen nang zamannya Kanjeng Nabi, saya sudah jadi dai, ya kan, delegasi beliau. Bahkan di zaman Umar, saya pimpinan Basrah, gubernur di sana. Lah kok di zaman Utsman, yang secara logika Utsman itu di bawahnya Umar, kok kemudian malah beliau memberhentikan saya. Itu ceritanya begitu. Tapi karena tidak bapernya itu, dia menghadapi itu dengan semuanya lillahi ta'ala itu, ternyata di Kufah beliau mengajar. Dan banyak murid-murid beliau dari Kufah itu yang merasa, wah ini orang hebat. Lantas kemudian murid-muridnya yang dari Kufah itu mengirim surat kepada Utsman, meminta agar kemudian Abu Musa itu dijadikan sebagai pemimpin mereka dan naik lagi, mimpin lagi di Kufah. Itu kan pelajaran yang luar biasa. Kemarin yang barangkali teman-teman kita waktu sebelum pandemi ini jadi posisinya di atas, kemudian kembali ke bawah, ya sudah itu takdir Allah, sudah jalani saja. Insya Allah suatu ketika kita akan naik lagi. Kalau RAN itu ada kemarin bos trayek di Jakarta, beliau luar biasa, posisinya di atas dan ada pandemi ini, lalu kemudian sama sekali tidak ada pemasukan, sementara putaran uang dia harus bayar, asetnya semuanya dijual habis, sampai kemudian PPKM dan lain sebagainya, beliau betul-betul tidak bisa tidak bisa beraktivitas. Kemudian ditelepon sama rekan-rekannya yang ada di sini dan hari ini ya biasa saja. Jadi ini Pak, tukang cangkul sawah begitu. Jadi waune bos jadi macul, itu biasa. Inilah kehidupan dunia, kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu. Satu kalau di sekolahan jadi tukang parkir itu biasa Pak. Jadi kalau pagi-pagi panjenengan lewat ke tempat kami itu kan banyak guru-guru, ustadz-ustadz yang kemudian kita ngatur jalan, senajan kadang besok di Senin wong jenenge ora paham dalan kan. Kemarin Senin itu sempat macet luar biasa itu karena memang ya begitulah. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, jadi posisi kita di mana itu udahlah biasa aja itu. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Enggak usah kemudian
Saya kan orang atas terus, nggak mau saya di bawah. Jangan seperti itu. Itu tidak mencontoh kepada ini Abu Musa. Baik. Kemudian itu secara ringkasnya profil Abu Musa nanti bisa dibuka sendiri ya. Bisa dibuka sendiri di di internet. Siapa beliau, bagaimana kehidupannya, dan ini yang kami tekankan, ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak tahu siapa profil sahabat Nabi, siapa orang-orang yang dijamin masuk surga, siapa kemudian orang-orang hebat di sekeliling Nabi. Jangan sampai begitu. Bahkan yang lebih parah hari ini itu kan banyak. Kalau ditanya istri Nabi siapa saja tidak tahu. Kalau ditanya putra Nabi siapa aja tidak tahu. Tapi putranya nyuwun sewu, para artis yang hari ini luar biasa mewarnai dunia maya itu ngerti. Bahkan yang paling parah, ada seorang ibu anaknya pulang ke rumah sing dobongake yo itu. Jadi kalau ndak ngomong ke film, ngomongake nopo politik, itu biasanya kita begitu kan, orang-orang masyarakat kita, tapi tidak pernah mengajari kepada mereka tentang orang-orang yang hebat. Jadi belajarnya itu terus. Ketika itu yang sudah ditanamkan, ketika itu bahkan sudah diperdebatkan, mau jenenge sinetron nggih. Itu ada yang debat gitu. Jadi sing ngomongake niku jan tenanan, padahal ya film niku. Tur mirsani film niku iso ngasek ya kan, menjiwainya betul-betul luar biasa. Itu terutama dari para umahat ya. Kalau kita melihat sejarah, tidak ada orang hebat kecuali terlahir dari rahim yang luar biasa. Buktinya istrinya Nabi Nuh siapa? Istrinya Nabi Nuh punya putra namanya Kan'an. Karena istrinya tidak taat kepada Allah, anaknya juga ada yang tidak taat kepada Allah. Tapi istrinya ayahnya Ibrahim, ya kan? Ibrahim itu punya ayah tukang bikin patung, tukang bikin berhala. Tapi kemudian istrinya dia seorang yang solihah, jadilah seorang Khalilullah yaitu Ibrahim. Jadi wanita ini memiliki posisi yang luar biasa. Jangan lewatkan kesempatan itu, Bu. Tidak ada sejarahnya orang hebat kecuali insya Allah pasti terlahir dari rahim-rahim yang hebat. Dan sudah banyak diingatkan, intinya itu kalau negara ini mau rusak, tidak dirusak yang laki-lakinya dulu, enggak. Tapi yang ibu-ibu, yang ummahat ini dirusak dulu. Sudah selesai kekuatan laki-laki. Itu posisi perempuan saking mulianya kemudian di hadapan Islam begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di sini, maka kita akan bacakan keterangannya. Pertama apa tadi? Orang yang berjihad karena keberaniannya. Yang kedua, orang yang berjihad karena hamiyah. Yang ketiga, orang yang berjihad karena dia riya. Ini mana yang berada di jalan fisabilillah. Fisabilillah itu apa artinya? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Alama Ibnu Utsaimin mengatakan, wa fil hadis, dalam lafal hadis ini, wa yuqatilu makanihi. Maka orang-orang yang berperang itu maka bisa dilihat dari posisinya dia berada di mana. Apakah dia ayyudzalika fi sabilillah? Apakah dia seorang yang berada di jalan Allah atau tidak? Maka kata kuncinya, kata Nabi SAW, man qatala, siapa yang terbunuh atau siapa yang berperang litakuna kalimatullah, untuk menegakkan kalimat Allah, hiyal ulya, kalimat yang mulia itu, kalimat yang tinggi itu, fahuwa fi sabilillah. Maka orang yang demikian ini dikatakan dia adalah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menegakkan kalimat Allah itu, man qatala litakuna itu, orang yang menegakkan kalimat Allah itu fi hadza, dalam hadis ini adalah orang yang ikhlas niatnya. Ikhlasun niyati Allah Jalla wa ala.
Orang yang betul-betul niatnya itu ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata kunci yang diambil oleh penulis. Kata kuncinya adalah apa tadi? Ikhlas. Betul-betul dia ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Faqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah ditanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil ladzina yuqatilu ala ahadil wujuhi thalathah. Manakah orang yang berada, ya kan? Orang tiga tadi, yang syuja'ah, yang hamiyah, atau yang riya itu tadi. Nah, sekarang makna yang syuja'ah itu apa? Fa maknahu, bahwasanya syuja'ah itu artinya seseorang yang berjiwa kesatria, yuhibbul qital, dan orang ini memang dia suka untuk berperang. Artinya betul-betul dia seorang yang kesatria. Li'anna rajula syuja', karena sesungguhnya orang yang syuja', orang yang kesatria itu dia akan terlihat kesatriannya manakala tadhiru fih, manakala ada peperangan. Jadi agar ono perang zaman itu ketika ada sahabat yang kemudian memang jiwanya jiwa yang syuja'ah, jiwanya yang jiwa kesatria, pasti kemudian dia akan terlihat dalam peperangan itu. Begitu, jadi betul-betul dia seorang yang syuja'. Ini yang pertama. Yang kedua, yang nomor dua adalah orang-orang yang hamiyah. Apa keterangan hamiyah? Hamiyah itu artinya bisa mempertahankan. Ada orang yang berperang itu karena mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Hamiyatu ala qaumatihi. Dia mempertahankan umat-umatnya. Jadi rakyatnya dipertahankan. Atau ala qabilatihi, atau qabilah-qabilahnya, kelompok-kelompoknya yang dia pertahankan. Atau hamiyatu ala watonihi, dia mempertahankan negaranya. Atau hamiyah karena asobiahnya, karena kelompoknya. Jadi ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi jelas syuja'ah, dia kesatria. Kalau yang kedua ini hamiyah. Nah, keterangan hamiyah itu intinya adalah orang yang mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Bisa negaranya, bisa kelompoknya, bisa qabilah. Qabilah itu hampir sama dengan kelompok. Bisa kaumnya, bisa rakyatnya. Yang intinya dia mempertahankan yang demikian. Atau bahkan bisa karena asobiahnya. Saking dinilai senang dengan kelompok tertentu, dengan kelompoknya, maka apapun yang terjadi dia bela itu kelompoknya. Itu termasuk orang-orang yang hamiyah. Itu yang nomor dua. Kemudian atsalits, nomor tiga adalah orang yang berperang. Niatnya adalah supaya manusia liyurahun nas, manusia melihatnya, wa yu'rafu annahu syuja', dan supaya setelah manusia melihat ada orang yang berperang tadi, supaya kemudian orang melihat bahwa dirinya adalah orang yang kesatria. Jadi nopo? Riya. Ini nomor tiga. Ini ada orang yang perang riya. Ada orang yang hafidz Quran tapi niatnya riya. Hati-hati ya, hati-hati. Ada orang yang banyak ilmunya tapi supaya dipuji bahwa dia seorang yang berilmu. Ini bahaya, hati-hati. Maka kemudian fa'adala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Kanjeng Nabi memberi apa? Memberi keputusan, memberi jawaban dari tiga pertanyaan tadi. Wa qala kalimatun mujizatun mizanan lil qital. Maka jawaban Nabi ini adalah jawaban
yang bernilai, yang bisa mengukur. Jawaban yang bisa mengukur mana yang berada di jalan Allah. Faqala man qatala, siapa yang terbunuh atau membunuh atau berperang untuk menegakkan kalimat Allah yang mulia itu, fahuwa fi sabilillah. Tadi nomor siji niku yo kata kuncinya apa? Menegakkan kalimat Allah. Nomor dua kata kuncinya apa? Menegakkan kalimat Allah. Nomor tiga kata kuncinya juga apa? Menegakkan kalimat Allah. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, antikri hadis salasah, 3 pertanyaan yang tadi, beliau seorang yang luar biasa menjawab dengan liyakuna am washmal, dengan jawaban yang umum, washmal dan komprehensif begitu. Li'anna rajula, kenapa jawaban Nabi kok umum? Maka diterangkan di sini karena sesungguhnya seseorang itu rubbama yuqatilu min ajlil istilai alal waton. Karena sesungguhnya seorang itu dia boleh mempertahankan waton, negaranya. Jadi kalau negara kita diserang, negara kita dimusuhi, itu seseorang boleh untuk kemudian membela diri, itu boleh. Wal badan, dan seorang itu juga boleh. Jadi dia berantem, dia mempertahankan diri untuk kemudian melindungi dari sesuatu yang bisa menyakiti badan, itu boleh. Jangan kemudian Kanjeng Nabi itu kan seorang yang luar biasa, diludahi tidak membalas, kemudian diparingi niku kotoran unta, beliau juga sabar gitu. Nah, coba saja dipraktekkan, misal keluar masjid ono sing ngidoni. Kira-kira gimana itu? Kalau istidlalnya seperti itu, gitu kan? Kadang-kadang kita ketemu orang nyun sewu agak gimana gitu aja sok metu jengkel itu Pak gitu. Ini nggak begitu. Jadi kalau kita diserang, kita disyariatkan untuk melawan. Laki-laki itu boleh, seorang wanita itu boleh untuk mempertahankan diri ketika kemudian dia terancam. Yuqatil min ajli yahsilu ala imra'atin yusibuha min haula'il qaum. Bahkan seseorang itu boleh dia memerangi, boleh dia bertempur, boleh dia berperang ketika kapan? Ketika wanita-wanitanya, istri-istrinya, anak-anaknya itu diambil oleh orang lain. Itu terjadi kan begitu kan di Syria, di tempat-tempat negeri konflik itu wanitanya diambil gitu kan, anaknya diambil di Palestina dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti ini boleh kita untuk melawan. Itu wajib bahkan hukumnya untuk melawan. Akan tetapi, walakin pertimbangan yang diatur, yang dipertimbangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mizan yang sempurna. Kalau tadi contohnya, misalnya begini, ada seorang A, Pak Fulan, dia sedang berkendara, kemudian di tengah jalan itu ada begal ya, begal, bahasa kita begal. Ada orang yang mau malak. Lantas kemudian ternyata orang ini melawan. Jadi Pak A ini melawan begal tadi. Kalau niatnya hanya untuk mempertahankan hartanya, tidak sampai kemudian niatnya untuk mencari ridho Allah, maka dia hanya mendapatkan apa yang diniatkan itu, maksudnya begitu. Sama tentara Republik Indonesia misalnya suatu ketika sedang tugas, misalnya di mana, di Papua begitu kan. Kemudian tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya mempertahankan negara, maka dia hanya dapat di situ.
dan dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dibahas di setelahnya. Jadi niat ini penting gitu. Niat ini penting. Podo-podole mempertahankan diri. Yang satu untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan oh ini agama Islam. Kalau diserang kita harus melawan. Yang satu gur ngeboti bondone tok beda gitu, Pak, begitu. Ini ceritanya begitu. Baik. Dan orang yang dia berperang untuk menghindarkan dirinya dari sesuatu yang madharat, baik itu bangsanya saja, maksudnya begitu ya. Adapun orang-orang yang menghindari sesuatu yang madharat, parameternya itu hanya ini tugas, ini negara. Maka laisa bisyahid. Kalau orang ini mati, niatnya itu bukan orang yang syahid. Jadi pahlawan itu belum tentu syahid. Tapi ketika orang syahid, dia membela negaranya, insya Allah itu pahlawan. Paham ya? Paham sampai di sini ya? Akan tetapi wajib bagi kita ini muslim. Wa fi biladil Islam. Dan kita berada dalam satu negara yang mayoritas Islam, begitu kan? Kalau disebut negara Islam, kita negaranya bukan Islam. Tapi kalau disebut mayoritas Islam, kita negaranya mayoritas Islam, begitu. Wajib bagi kita, ini kan soalnya pengarangnya di Saudi negara Islam, ini dikembalikan ke Indonesia ya. Wajib bagi kita seorang muslim untuk mempertahankan negaranya. Walillahilham, maka semua segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, begitu. Artinya apa? Berangkatnya itu kalau di sini diterangkan, penulisnya ini kan orang Arab, maka beliau menerangkan dalam penulis itu, dalam kitab itu, kita wajib untuk membela. Bahkan kemudian kita harus ketika negara itu terancam, maka kita harus membela. Tapi berangkat kita bukan dari Arab, begitu. Jadi bukan semata-mata karena asas patriotisme, betul. Hanya sebatas itu bukan. Tapi kami di sini di Arab itu mempertahankan kedaulatan Arab itu karena kami berangkat dari Islam dan kami berada di negara Islam. Begitupun kita. Kalau kemudian kita mau mempertahankan Indonesia, berangkatnya bukan dari Indonesia secara umum, tapi berangkatnya daripada kita ini Islam. Dan negara kita ini dicetuskan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para habaib. Maka kita mempertahankan Indonesia ini bukan semata-mata ini asas kenegaraan, tapi tambah lagi ini asas Islam. Dan otomatis ketika kita mempertahankan Islam, pasti kemudian kita akan mempertahankan keberadaan bangsa ini. Karena itu sudah diajarkan di dalam agama. Tapi kalau niat kita hanya sebatas, sudah ini NKRI kita harus pertahankan, asasnya patriotisme saja, maka kembali ke yang tadi, kita hanya mendapatkan di situ saja, tidak sampai kepada syahid, orang-orang yang syahid. Bahkan ketika kita berperang mati sekalipun, itu sayang sekali kita tidak mendapatkan ganjaran orang-orang yang syahid. Walau kemudian perbuatan kita jelas membela negara itu perbuatan yang sangat mulia, bahkan wajib diterangkan di sini. Wajib kita membela negara kita. Kenapa? Ada kategorinya. Karena negara kita adalah negara yang masih banyak dan mayoritas menggunakan syariat-syariat Islam. Nah, kita sebutkan hadis yang berikutnya. Amma mujarradul wataniyah fa innaha niyatul batilah. Bahwa meniatkan untuk membela negara saja tanpa ada agama itu niat yang batil. Wala farqu bainal insanil ladzina yaqulu annahu muslim wal insanul ladzi yaqulu annahu kafir. Enggak ada bedanya antara seorang muslim dan orang yang tidak muslim. Idza kanal qital min ajalil watan li annahu watan.
Nggak ada bedanya orang Islam dengan orang yang tidak Islam, karena sama-sama apa? Sama-sama membela negaranya. Kalau hanya sebatas barometer kita negara saja. Jadi orang kafir pun dia punya negara dan dia akan membela negaranya. Orang Islam pun juga punya negara dan dia akan membela negaranya. Sayang kita sudah berkorban kalau niat kita tidak sampai ke sana. Niat kita harus berangkat dari litakuna ikla'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan wa ma yudkaru min, maka di sini disebutkan tentang hadisnya terkenal sekali, hubbul waton minal iman. Itu kan ada kan hadis begitu kan? Wa ana dzalika hadits ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang kadzib. Kadzib niku napa? Kadzib itu hadis yang dusta, hadis yang keliru gitu. Itu jadi sering digempor-gemporkan, tapi ternyata hadis ini hadis yang kadzib. Silakan dicek dalam buku ini. Kami hanya menerjemahkan buku ini, bukan perkataan kami ya, begitu ya. Ini hanya terjemahan dari beliau. Dan ini sudah banyak disebutkan dalam silsilah hadis maudhu'ah, hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang tidak bisa diambil secara sanadnya begitu. Tapi kalau ditanya apakah kemudian membela negara itu sesuatu yang baik, jelas baik. Kami sudah sampaikan tadi di awal, wajib bagi kita untuk membela kesatuan negara Republik Indonesia. Kenapa wajib? Karena negara ini masih kemudian berlandaskan kebanyakan syariatnya adalah syariat Islam, begitu ya. Jadi ini hadis yang keliru, hadis yang dusta. Hubbul waton, boleh cinta negara itu, ingkana li annahu watonul islami, kalau negaranya itu negara yang Islam. Batilnya kan di situ. Nek negara Islam itu boleh, baik, bagus, seperti di Arab, seperti di kita itu bagus gitu kan. Walaupun sebagian juga ada beberapa yang tidak 100%, wajar kan begitu kan. Tapi kalau negaranya negara yang sekuler, negaranya negara yang komunis, apa kemudian kita katakan hubul waton minal iman? Kan tidak bisa. Wah, jelas-jelas itu negara komunis, tidak percaya dengan Tuhan, kok kita mengatakan oh cinta negara itu bagian daripada iman. Lah kamu tinggal di negara mana? Negara komunis. Berarti mungkin tidak kemudian dia harus mencintai negerinya yang komunis itu? Kan tidak mungkin. Nah, di sini salah satu titik lemahnya hadis yang sering kita dengar. Ala kulli hal, maka dalam segala keadaan anak lamu ananiyati sahihah, mudah-mudahan kita ini bisa hidup dengan niat yang sahihah, niat yang benar. Bahkan jihad fisabilillah pun, ya kan, angkat senjata, sama-sama berhadapan dengan lawan. Barangkali di sini ada yang dari militer begitu. Itu kalau niatnya keliru, ya sudah dia tidak dapat. Padahal kan kesempatan untuk jihad itu kan ya nggih mboten banyak, Pak. Kita kalau nggak ada sesuatu yang yang jihad dalam arti seutuhnya ya, kita kalau nggak ada kesempatan kan nggak bisa. Opo jo arek ngenteni dipala wong kan ndak juga kan, gitu kan. Nek dipala orang, nah itu dulu guru saya Pak Mastur, Allahu yarham. Saya masih ingat betul beliau ngajari saya. Nek wonge dhewe iki keliru Mas. Kelirune di mana Ustadz itu? Orang kita itu coba sekarang saya pilih. Coro misalnya jenengan dipala. Nah, Cuk, yang malak itu sudah pakai senjata. Terus dikasih pilihan, arek kayak sepeda motornya apa sampean mati milih mana, Pak? Kira-kira. Jujur loh, ini kira-kira kita milih mana? Milih mati mempertahankan sepeda motor
atau kemudian kita sepeda motor dikeke kita selamat, kira-kira milih yang mana? Baru materi dhewe nyawa sih sepeda motor golek meneh gampang kan gitu kan? Baru mater kita kan, ngusuk tuku meneh iso aneh nggih, waduh nyawa sih. Betul enggak itu? Atau ada yang sebaliknya? Milih sepeda motor atau milih nyawa? Bondo apa nyawa ngono kan gitu toh? Milih mana itu? Hah? Dua-duanya, pilihannya satu tok. Milih mana? Milih nyawa. Ah, itu. Itu kata beliau sama masih ingat banget itu. Kue keliru Mas. Ya senajan kita tidak tahu kan kalau dihadapi secara nyata itu ini kan teorinya itu keliru. Ah, kok keliru? Itu kesempatan kamu mati syahid sampai nek dipateni swarga ganjarane gitu. Ane nggih tenane nggih. Duka nggih Pak. Itu cara dinganu tenan wong kayak ngadepi lewat dalan sepi mon kalau ini toh kita tuh perindang-perinding gitu kayak nganu kayak gitu kan badang dinganu tenan nggih mboten ngerti tapi itu kata beliau sama kok kaya ngono kuwi sudah pertahankan harta itu jaminan ya bukan jaminan janji Allah orang yang mempertahankan hartanya itu syahid kalau dia sampai mati gitu. Nah ini atau bahkan kemudian di sini disebutkan lau ana ahadan sol ada seorang yang mengusir kamu dari kampung begitu. Dia berkeinginan untuk mengusir kita dari kampung maka kalau bener nggih mboten kok dhewe diusir saka kampung ning mergane napa surat-surate ora lengkap dengan beda tapi kalau ada orang yang mengusir kita dari kampung sini lawan itu kesempatan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian seseorang yang mempertahankan hartanya. Gitu. Di sini ada satu hadis yang cukup bagus. Saya singkat karena sudah isya ternyata. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini supaya menguatkan tadi. Qala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini dari mana ini? Oh ini. Faqat su'ila ani rajuli ya'tihi al-insan telah ditanya ada seorang yang mendatangi seseorang. Jadi ada Pak B mendatangi Pak A. Wa yaqulu lahu, Pak B mengatakan begini. A'tini malaka, gorene bondomu, dirampas gitu kan. Qala kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang minta harta kita, la tu'tihi malaka, jangan kamu kasih hartanya. Kalau dipalak dengan itu, ya kan, jangan dikasih hartanya. Qala, yang mengatakan, bagaimana Kanjeng Nabi nek niku boten diparingake, njuk kotalani dia membunuhku. Diancam suruh memberikan hartanya. Kata Nabi jangan berikan hartanya. Ajo nek dipateni pripun? Qala, maka sebelum dia membunuh kamu, qatilhu, bunuh dulu dia. Ngono gitu. Itu perintahnya Nabi. Sebelum dia membunuh kita, bunuh dulu dia. Begitu. Apa diprakteke nggih kiriyen nggih niki aja kesusu. Qala aro'aita in qatalani, lah nek dia berhasil membunuhku juk pripun? Qala fa anta syahid, kamu syahid. Jadi pateni sik, nek kamu yang dibunuh, kamu yang syahid. Begitu. Li'annahu, karena sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu. Qala, ia mengatakan, bagaimana kemudian jika dia yang terbunuh? Qala, dia mengatakan Kanjeng Nabi huwa finnar. Kalau perampok tadi terbunuh, yang berada di neraka siapa? Perampoknya, begitu. Wa in kana musliman, walaupun dia seorang muslim, gitu. Karena nanti di bawahnya keterangan yang panjang ada satu keterangan. Loh, wong Islam kok mateni wong Islam, gitu. Ndak, sekalipun dia muslim, kalau kemudian dia berbuat zalim dan ingin merebut harta kita, kalau dibunuh dia di neraka, begitu.
Ning kan repotnya di kita ono maling mlebu omah. Banjur sing duwe omah keluar nggawa pentung. Karepe gur arek bikin jera ning kepentung mrikine, mati. Sing salah sinten? Sing di omah. Kan repot gitu. Lah ini hadis ini panjang, jangan juk korone nyong tak njaluk nganu ngerti-ngerti ana sing kok parang, nang opo kae bar ngaji nang alamin repot kan begitu kan. Ndak, maksudnya ini maksudnya apa namanya keterangan yang cukup panjang, insyaallah nginjing 8 hari lagi ke sini supaya enggak gagal paham. Jangan ada ku goro-goro rebutan tuklu apa rebutan apa jaluk tuklu jaluk rokok itu kan. Korene jaluk rokoke samang ora nganu apa adu aja di pentung gitu, mboten enten gara-gara mempertahankan rokok itu kan repot begitu. Jadi tapi ini terjadi tadi seperti kita kemudian dipala orang dalam suatu yang berbahaya dan lain sebagainya. Barang-barang yang sepele selama kemudian itu masih bisa dipertahankan dengan sesuatu yang yo nopo nggih sing sae-sae itu kan sabar dan lain sebagainya tidak masalah. Tapi kalau sudah jelas-jelas dia malak harta kita, jelas-jelas dia mendolimi kita, maka boleh itu. Tapi kemudian nanti urusannya dengan hukum negara kan begitu toh repotnya. Nah ini kalau hukum Islam begitu, tapi hukum negara ya kita beda lagi. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ini kita itu tidak pernah pengen berperang. Ini keterangannya. Kita itu tidak pernah pengen berantem. Tapi apalah daya, karena kita dipepet dan kita hanya mempertahankan harta kita gitu. Beda kalau kemudian wah saya pengen nganu dia, itu beda urusan. Baik, demikian nggih apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah besok masuk ke dalam hadis berikutnya, itu cerita tentang orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, kedua-duanya berada di dalam api neraka. Ceritanya insya Allah besok. Ada yang bertanya barangkali? Cukup nggih, sudah